Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wanas Channel. Baiklah kawan, di video ini saya akan mencoba berbagi mengenai cara bagaimana mencegah kerontokan bunga pada tanaman tomat kita ya. Terutama ketika di awal menjelang masa generatif, kita perlu memberikannya pemupukan. Pupuk apa saja yang perlu kita berikan dan bagaimana caranya, berapa dosisnya. Baiklah, saya akan mulai langsung saja masuk ke tahap pemberian pupuk. Namun sebelumnya di sini saya ingin mengulang lagi perihal mengenai apa itu pupuk agar kita tidak salah persepsi ya. Jadi, pupuk adalah nutrisi tambahan. Ingat, tambahan yang diberikan ke media tanam atau tanaman secara langsung yang mengandung sejumlah unsur hara mikro ataupun makro untuk diserap tanaman agar pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Jadi jelas ya, pupuk itu hanya sekedar tambahan. Jika media tanamnya itu sudah penuh dengan nutrisi atau memang sudah kaya akan unsur makro dan mikro, kita tidak perlu menambahkan pupuk lagi. Lagian buat apa coba kita beli pupuk mahal-mahal kalau memang media tanamnya sudah bagus, pertumbuhan tanamannya juga sudah bagus. Buang-buang biaya saja. Namun lain ceritanya jika media tanam itu memang kekurangan unsur hara. Dari mana kita bisa tahu media tanam itu kekurangan unsur hara? Kita bisa melihatnya dari pertumbuhan tanaman yang kita tanam di media tanam itu. Apakah pertumbuhannya bagus atau kurang bagus? Itu indikasinya. Dan ini adalah cerita lain dari pohon tomat yang saya vonis kekurangan unsur hara kalium. Karena di bunga-bunga awal ada beberapa ya lumayan banyak sih yang tidak jadi menjadi buah tomat ya, tapi malah kering dan berguguran. Oleh karena itu saya ambil tindakan untuk memberinya tambahan pupuk, yaitu berupa pupuk NPK 1616 dan juga tambahan sedikit pupuk kalsium. Untuk pemberian pupuk NPK 1616 bagi saya itu mutlak ya. Setiap seminggu sekali saya berikan pupuk NPK 1616-nya. Dan juga karena ini masuk ke fase generatif, jadi saya memberikan tambahan lagi pupuk kalsium untuk mencegah kerontokan dan juga mencegah busuknya buah yang biasanya di ujung itu buah tomat menjadi menghitam, kemudian gagal menjadi buah yang sempurna. Karena pada fase generatif maupun vegetatif, unsur hara makro NPK itu memang tetap dibutuhkan oleh tanaman. Jadi saya tidak melupakan NPK 1616 susulan tiap seminggu sekali. Baiklah, pupuk yang saya gunakan untuk mencegah kerontokan bunga pada tomat dan juga mencegah kerontoknya buah pada tomat, saya akan menggunakan pupuk susulan yang saya rasa untuk saya ya, pupuk susulan setiap seminggu sekali. NPK adalah rutin karena NPK sendiri merupakan unsur makro utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi saya akan menggunakan NPK 1616 sebanyak 1,5 sendok saja karena tanaman saya sedikit, hanya sekitar 5 pot maksudnya. Jadi saya menggunakan 1,5 sendok NPK 1616 ini yang akan saya campur dengan sekitar 5 liter air ya. Jadi seperti ini. Saya aduk dulu saya mengaduknya di wadah yang agak kecil sebelum saya letakkan di ember besar seperti ini untuk memudahkan agar cepat larut ya butiran-butiran dari NPK 1616-nya. Saya rasa sudah larut, akan saya masukkan langsung ke dalam sini ya. Untuk pemberian pupuk usahakan jangan sampai overdosis ya, karena sangat berbahaya jika kita berlebihan dalam memberi pupuk. Pupuk rutin saja. Nah, dan saya akan menggunakan takaran ini air mineral aqua gini, gelas air mineral ini takarannya sekitar 220 ml
Jadi saya akan menggunakan tiap satu pot saya menggunakan 2 botol 2 gelas air mineral ini. Langsung saja kita kocor. Untuk dosis pemberian tiap polybag atau tiap pot, kalau kalian menggunakan polybag atau pot, cukup gunakan 2 kali siraman dari air gelas mineral ini ya, sekitar 400 ml, berarti kurang lebih 400 hingga setengah liter tiap titik penanaman. Jangan terlalu berlebihan, yang penting rutin. Kalau rutin biasanya pertumbuhannya akan lebih baik daripada sekali memberikan langsung banyak. Bisa-bisa menyebabkan overdosis dari pemberian pupuk ini. Kasihan tanamannya nanti. Kasus paling parah kering kemudian tanamannya mati. Untuk pemberian unsur hara, kalsium dan fosfornya saya menggunakan kulit telur yang sudah saya haluskan ya sebelumnya. Karena di dalam cangkang telur itu sendiri terdapat kandungan unsur hara mikro maupun makro alami yang luar biasa bagus untuk tanaman. Pemberian kalsium ini untuk mempertebal dinding sel pada tanaman tomat dan mencegah pecahnya kulit dari buah tomat saat mengalami pembesaran buah. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai manfaat dari kulit telur, silakan lihat video ini. Linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Untuk pemberian tiap pot atau tiap polybag saya memberikan cukup 2 sendok saja ya. 2 sendok. Nanti minggu depan saya berikan lagi 1 sendok lagi. Yang penting rutin pemberiannya. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis. Yang penting rutin. Itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada kalian, yaitu tentang pemberian pupuk susulan NPK 1616 tiap seminggu sekali. Bisa diberikan secara kocor maupun ditugal ya. Ditugal maksudnya dipendam di sekitar area tanaman itu sendiri, atau bisa juga dilakukan pengocoran seperti yang saya lakukan tadi. Serta pemberian tambahan pupuk kalsium nitrat berupa cangkang kulit telur, ataupun kalian juga bisa membeli di toko pertanian, yaitu dengan membeli pupuk kalsium nitrat. Bisa juga diberikan secara kocor atau dicampur dengan NPK 1616 lalu dituangkan di area perakaran sekitar tanaman. Ini sudah ada beberapa yang berupa buah tapi masih muda ya, masih kecil. Yang lainnya masih berupa bunga yang baru mekar. Ya, semoga saja bisa menjadi buah yang sempurna, bisa sampai akhir terus-menerus mengeluarkan bunga, karena buahnya sangat vigor sekali. Saya lihat di sini banyak sekali buah bunganya. Hanya saja saya belum tahu apakah bisa menjadi tomat sepenuhnya. Maka dari itu saya memberikan bantuan tambahan pupuk di masa generatif ini. Ini ada beberapa yang sudah kering juga di awal-awal tanam, karena saya rasa ini adalah bunga pertama. Jadi mungkin wajar ya kalau bunga pertama itu ada beberapa yang gugur, rontok atau kering seperti ini. Namun yang lain semoga bisa tumbuh berkembang menjadi buah tomat yang sempurna hingga matang. Baiklah kawan, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao ciao.